Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Yuli di materi pembelajaran IPA, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, pada subkonsep saling ketergantungan di antara komponen biotik. Kali ini kita akan membahas tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Baik, kita langsung mulai saja. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, diharapkan anak-anak dapat mendeskripsikan pengertian dan contoh dari rantai makanan, menjelaskan tentang jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan. Apa sih rantai makanan? Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat makhluk hidup yang memiliki peran seperti tumbuhan hijau sebagai produsen, kemudian tumbuhan hijau dimakan belalang sebagai konsumen, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3, dan elang memakan ular sebagai konsumen puncak. Dari gambar ini bisa kita lihat ada satu urutan, satu rantai makan dan dimakan. Hanya satu, maka disebut dengan rantai makanan. Nah, pada rantai makanan ini, setiap tingkat makanan ini memiliki disebut juga tingkatan tropik. Tumbuhan hijau sebagai tingkatan tropik pertama, sedangkan belalang yang memakan tumbuh hijau adalah tropik kedua, konsumen pertama. Kemudian katak adalah tropik ketiga, yaitu konsumen kedua. Ular adalah tropik keempat, adalah konsumen ketiga. Dan elang sebagai konsumen puncak adalah tropik tingkat 5. Pada contoh ini. Untuk lebih jelas, simak video berikut. Tumbuhan hijau produsen dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, ular dimakan elang, dan elang mati dimakan oleh dekomposer jamur. Tampak di sini membentuk satu rantai makanan. Jadi ini adalah peristiwa makan dan dimakan. Satu peristiwa makan dan dimakan yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, sekarang kita belajar tentang jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, tidak hanya satu rantai makanan saja, tapi dua, itu sudah dibilang sebagai rantai makanan. Seperti pada gambar di sini. Perhatikan gambar berikut. Ada berapa rantai makanan tersebut? Sekarang Ibu Yuli akan jelaskan. Baik, kita lihat dari yang paling kanan. Ini adalah tumbuhan bunga sepatu, dimakan ulat, dimakan burung pipit, dimakan oleh elang. Ini ada satu rantai makanan. Kemudian habis ya untuk bunga karena hanya ada satu cabangnya di sini. Sedangkan sawi ini ada 3. Sekarang kita lihat yang pertama, rantai makanan sawi dimakan ulat, dimakan burung pipit, dimakan elang. Ini rantai makanan kedua. Sawi dimakan belalang, ke kanan dulu. Ini burung pipit, belalang dimakan burung pipit, dimakan elang. Rantai makanan ketiga. Lalu ada sawi dimakan belalang, dimakan katak, katak dimakan elang. Rantai makanan keempat. Dan sawi dimakan tikus, tikus dimakan elang adalah rantai makanan kelima. Dari gambar ini ada 5 rantai makanan, maka disebut sebagai jaring-jaring makanan. Bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti? Jadi jaring-jaring makanan adalah kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Artinya lebih dari satu rantai makanan. Nah, berikutnya kita masuk ke jaring-jaring kehidupan. Ketika jaring-jaring makanan, beberapa jaring-jaring makanan terkait atau terhubung satu sama lain, maka akan membentuk jaring-jaring kehidupan seperti pada gambar ini. Di sini ada banyak jaring-jaring makanan. Lalu kita masuk ke piramida makanan. Apa sih piramida makanan?
Piramida makanan itu gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai konsumen puncak. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan produsen sebagai tropik pertama. Ini jumlahnya banyak, maka dia paling bawah. Tropik kedua ini lebih sedikit daripada produsen, yaitu konsumen 1. Kemudian tropik ketiga lebih sedikit lagi jumlahnya dari tropik kedua. Ini konsumen kedua. Dan konsumen 3, konsumen puncak, ini ular dan elang, adalah tropik keempat. Jumlahnya lebih sedikit dari tropik 3. Sehingga membentuk piramida makanan dari yang besar menuju ke kecil di puncaknya. Nah, inilah disebut sebagai piramida makanan. Nah, anak-anak, rantai makanan jika dikaitkan dengan perpindahan energi, seperti kita ketahui, cahaya matahari adalah sumber energi terbesar. Terutama tumbuhan hijau memanfaatkan sinar matahari, memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat dari peristiwa fotosintesis. Nah, tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora. Maka zat makanan yang terdapat dalam tumbuhan hijau pindah ke herbivora. Terus berarti ada perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tumbuhan herbivora. Begitu seterusnya sampai konsumen terakhir. Tetapi di dalam tubuh hewan, energi tersebut tidak akan diubah, akan diubah sebagian menjadi energi panas, gerak, pernapasan, dan sebagian tersimpan di dalam zat penyusun tubuh hewan. Jadi maknanya perpindahan energi tidak akan 100% efisien. Artinya apa? Ada beberapa energi yang terbuang dalam proses respirasi, gerak, panas, dan ekskresi. Jadi untuk perpindahan energi tidak akan 100% dari tingkat tropik 1 ke tropik 2. Kenapa? Untuk tingkatan tropik 2 dan seterusnya itu akan digunakan untuk berrespirasi, bergerak, dan lain-lain. Jadi hanya sebagian yang tersimpan. Jika dimakan oleh tropik berikutnya, maka perpindahan energinya tidak akan dapat 100% jumlahnya sama. Baik, itu saja anak-anak. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, dan piramida makanan, serta perpindahan energi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.